Welcome to F007 channel. Dukung terus F007 channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, aura di tubuh Xiaoyan melonjak setelah mengetahui sosok wanita cantik yang ada di pelukannya bukanlah permaisuri Chen Xianyuan, melainkan Yuyan. Hal ini menyebabkan kekecewaannya meningkat, apalagi setelah dia menyadari bahwa hilangnya ingatannya disebabkan oleh permaisuri itu sendiri. Namun Xiaoyan bertekad untuk tidak akan pernah melupakan Chen Xianyuan. Saat ini tekad di mata Xiaoyan tampak telah melampaui segalanya. Obsesi inilah yang memungkinkan Xiaoyan menerobos ke langkah ketujuh sebelumnya. Pada saat ini, api keluar dari tubuhnya dan terlihat ilalang yang berwarna merah muda mengeluarkan nyala api dan menyebar di belakang Xiaoyan seperti lautan api yang memiliki 3 warna. Lautan api 3 warna itu ditangguhkan di udara dan sebelah 3 api ini juga ada 3 pilar guntur yang seperti menopang dunia. Setelah menggunakan penghancuran alam dewa abadi untuk melawan Raja Iblis Tiansun, Xiaoyan tidak pernah menemukan kesempatan untuk membentuk alam dewa abadinya kembali. Saat ingatan permaisuri muncul, itu bersamaan dengan kemunculan Yuyan, sehingga membuat amarahnya semakin meledak. Saat ini Xiaoyan terus berjuang melawan ingatannya yang hilang. Dia bahkan mengukir nama permaisuri Chen Xianyuan di tulangnya karena dia tidak ingin melupakan semua kenangan mereka di alam Suanyin. Obsesi semacam ini baru saja mematahkan keinginan Yuyan dan dengan menggunakan kekuatan keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis telah memberi Xiaoyan kekuatan yang melebihi dirinya. Dengan demikian, dia telah meletakkan dasar untuk membentuk kembali alam dewa abadinya di alam dewa abadi milik Yuyan. Pada saat berikutnya, Xiaoyan akhirnya berhasil membangun kembali alam dewa abadinya. Xiaoyan perlahan mengambil langkah ke depan dan api di bawah kakinya langsung menyebar. Kemanapun dia lewat, ilalang merah muda langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Pemandangannya terlihat seperti 2 langit yang menyatu. Separuh langit dipenuhi api dan setengahnya adalah dunia merah muda. Pada saat ini keduanya saling bersaing satu sama lain di alam dewa abadi. Mata Xiaoyan menjadi lebih jelas sekarang dan dia sudah tidak lagi di bawah kendali Yuyan. Adapun api 3 warna di langit terus mengeluarkan aura panas yang mengerikan dan mulai mengambil lebih banyak ruang. Sepertinya sekarang dunia merah jambu Yuyan akan terbakar menjadi abu. Sudah lama sekali sejak seseorang mampu menerobos alam dewa abadi milikku. Kamu menang kali ini. Yuyan bergumam perlahan. Kemudian warna merah jambu langsung menghilang di depan mata Xiaoyan. Sosok Xiaoyan dan Yuyan muncul kembali di langit pasir kuning. Mengenai apa yang dilakukan Yuyan, mata Xiaoyan menjadi sangat suram. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Beri aku kekuatan yang cukup untuk menekannya. Jika tidak, aku tidak akan membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis. Xiaoyan berbicara dengan marah, namun itu tergantung pada apakah roh dunia dewa abadi dan iblis percaya pada Xiaoyan yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan segera merasakan aliran kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya.
Saat berikutnya, matanya langsung tertuju pada Yuyan dan dia langsung menginjak guntur ekstrim, lalu muncul di atas kepala Yuyan. Saat ini Xiaoyan tidak peduli dengan wanita telanjang di depannya. Yang ada di hatinya hanyalah lonjakan kemarahan. Tatapan di matanya tampak sangat membenci Yuyan. Jika dia adalah avatar dari sosok nomor 4, maka seperti yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya, bahwa mulai sekarang dia akan menganggapnya sebagai musuh. 7 tinju dewa pembunuh. Xiaoyan berteriak keras dan kelima jarinya langsung mengepal menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Xiaoyan hanya sekali merasakan kekuatan yang mulia di alam kesengsaraan. Dan ketika transformasi itu, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Pukulannya berubah menjadi bayangan api dan guntur. Selanjutnya, kekuatan yang berbeda itu bergabung dan melepaskan 7 tinju dewa pembunuh terkuat milik Xiaoyan. Dalam sejarah, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan benar-benar merasakan kekuatan yang mulia. Dengan kekuatan ini, keterampilan bertarung apapun yang dilakukannya dapat mengubah batu menjadi emas. Kekuatan ini juga memungkinkannya untuk menampilkan kreativitas yang tak terbatas. Saat ini, kekuatannya bahkan sangat kuat sehingga membuat orang gemetar ketakutan saat Xiaoyan melemparkan pukulan ini. Saat ini semua orang dikejutkan oleh kekuatan pukulannya. Bagaimanapun ini sudah melebihi imajinasi mereka. Yuyan segera mengangkat tangannya dan membekukan jari-jarinya, lalu cahaya dingin terdengar melolong di udara. Bertarunglah dengan tinju. Yuyan berteriak dengan keras dan kali ini dia berusaha memotong tinju Xiaoyan sesuai keinginannya. Saat ini mata indahnya sedikit menyipit, lalu dia terus melambaikan tangan rampingnya. Cahaya dingin melolong dari langit sehingga terjadi konfrontasi dengan tinju Xiaoyan. Saat keduanya tumpang tindih, tinju Xiaoyan sama sekali tidak pecah, namun langsung menghantam Yuyan dengan kekuatan yang menakutkan. Yang terakhir terlempar ke belakang dan mengeluarkan seteguk darah. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Apakah kamu masih berencana membunuhku? Yuyan meraung sambil menembak ke belakang lagi. Wajah Xiaoyan tampak dingin dan dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yuyan. Saat berikutnya, dia terus bergerak maju dan Yuyan tampak diselimuti oleh bayangan tinju yang bertahan lama. Hingga akhirnya, bayangan tinju itu meledak. Sesaat pasir kuning bertebaran seperti batu-batu besar yang jatuh ke air dan menimbulkan gelombang pasir sampai perlahan-lahan menghilang. Saat ini ada 2 sosok yang mengambang di dalamnya dan terlihat Xiaoyan mencubit leher Yuyan. Sebagai avatar, tidak akan masalah jika aku melakukannya. Xiaoyan berkata dengan dingin dan 5 jarinya terus mengerahkan tenaga. Sepertinya dia akan menghancurkan lehernya menjadi beberapa bagian. Ampuni hidupku dan jangan membunuhku. Aku bisa memberimu avatar yang ditinggalkan oleh master jahat. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan. Sebelumnya, aku tiba-tiba saja lepas kendali karena kamu sangat menggoda dan aku tidak bisa mengendalikannya, kata Yuyan dengan suara serak. Walaupun demikian, wajah cantiknya terlihat sedikit memalukan, namun bibir merahnya masih tersenyum menyeringai. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan keningnya dan sepertinya kemarahan di hatinya masih belum hilang. Tetapi setelah mendengar tentang avatar master jahat, dia menjadi sedikit ragu-ragu. Meskipun Yuyan baru saja menyinggung perasaannya, tetapi sekarang dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan. Faktanya, di dalam hatinya, Xiaoyan sebenarnya tidak ingin menjadikan Yuyan musuhnya. Apalagi pihak lain juga sama dengannya, dan mereka semua adalah anggota dari alam dewa kekacauan. Jika mereka benar-benar bermusuhan, maka tidak akan ada gunanya lagi bagi Xiaoyan bergabung di alam dewa kekacauan. Sekarang bukan waktunya untuk mencari musuh.
dan tentu saja dia juga harus mengeluarkan usaha ekstra untuk melawan satu orang kuat seperti sosok nomor 4. Xiaoyan tidak ingin melakukan seperti yang dilakukan Yuyan sekarang, dan itu bukan karena dia orang yang bersih, namun caranya membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. "Aku tidak suka hal ini, tolong jaga jarak dariku," Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-katanya, Yuyan mengangguk dengan patuh. Segera Xiaoyan menatap Yuyan dengan mata yang sedikit rumit dan sedikit ragu-ragu. Namun dia segera melepaskan cengkramannya dari leher Yuyan. "Pakailah bajumu terlebih dahulu," Xiaoyan berkata dengan dingin. Pemandangan sosoknya yang telanjang di depannya benar-benar membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Xiaoyan tidak menyangka Yuyan tidak memiliki batasan seperti itu. Yuyan segera melakukan apa yang diperintahkan Xiaoyan dan mengeluarkan satu set baju yang transparan dan langsung memakainya. "Aku tidak menyiapkan pakaian yang lain. Gaun putih itu dirusak olehmu dan aku tidak punya pakaian lainnya," kata Yuyan dengan menyedihkan. Xiaoyan tidak berdaya saat mendengarnya. Segera dia mengeluarkan satu set rok panjang dari dalam cincinnya. Awalnya rok panjang ini milik Cailin, namun ukurannya kebetulan sama dengannya. Tentu saja sosok Cailin masih lebih sempurna dari Yuyan, dan perasaan menawan yang mendominasi adalah sesuatu yang tidak mungkin dimilikinya. Yuyan mengambil rok panjang itu, kemudian setelah memakainya, ada senyuman muncul di wajahnya. "Ini sangat cocok. Mungkinkah kamu sengaja mempersiapkannya untukku? Maaf, sebelumnya aku hanya menuruti nafsuku." Setelah memakai rok panjang itu, Xiaoyan melihatnya lagi dan merasa tidak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Yuyan. Jika bukan karena janji avatar dewa jahat yang membangkitkan minatnya, mungkin Xiaoyan akan benar-benar membunuh Yuyan dengan marah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.